sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah. Tapi wansur ala jam'iyah Nahdlatul Ulama li'ila'i kalimatillah. Jam'iyah Nahdlatul Ulama li'ila'i kalimatillah. Kakean eko iki. Iku kan kurang. Cek. 1 2 dicoba. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Wala mu'alifu wa nafa'ani wa bi'ulumi wa bidarini amin ya rabbal alamin. Kitab Arba'in Nawawi hadis ke-39. Ketinggalan lagi. Pirang dhuwur. Wala mu'alifu wa nafa'ani wa bi'ulumi wa bidarini amin ya rabbal alamin. Al-hadithu tasi' wa talatuna utawi iki iku hadis kang kaping 9 wa talatuna An Ibnu Abbas anna Rasulullah setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam innallaha setune ngapura sapa Allah li krana ingsun li kaduwe ingsun an umat ingsun al ing luput wan nisyana krihu lan barang istukrihu kang den sereng sapa umat. Alai ing atase ma wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis ke-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan umatku disebabkan dua hal. Beberapa hal. Yang pertama, kesalahan dan lupa, dan segala sesuatu yang dipaksa. 3. Kesalahan, lupa, dipaksa. Itu kalau kita kerjakan, itu dimaafkan oleh kayak dene contoh sampean sholat lali rakaate iku tetap di sepuro Gusti alias diterima sholat ya. Tapi rumus kalau sholat itu kalau lupa antara 3 dan 4 itu diambil yang paling sedikit. Tapi kalau bayar OT itu lupa antara ngambil sudah makan rumusnya yang paling banyak ya. Ojo kuali, untuk orang lali mangan piro tuh timang rek telu tak apa. Diambil yang paling dene kok ana luwe dianggap soda. Tapi nek salat kalau lupa diambil rakaat yang paling sedikit. Dan nanti kalau lupa ya itu dikasih sujud sahwi ya. Al insanu mal khata' wa nisyan. Itu tempatnya lupa. Kalau kita salah memaafkan kita. Ya, kalau kita salah. Kalau dene sampean poso jam 8 kok tangi-tangi maem ngombe rokokan terus memoro eling. Lho, aku malah poso wis sampean kok usah batalno tapi nih pokoknya lali ya. Nek apen-apen lali ya siji mana itu kan. Aku malah poso sih tak terusno ae. Itu harus diteruskan, nggak perlu dibatalkan. Itu kalau lali. Ya. Dipaksa, nanti sampean nek gak mendem dipateni ya sampean gak apa-apa gitu. Karena
dipaksa. Dalam hati itu kita nggak ada keinginan, tapi kita menjaganya nyawa itu wajib ya. Oh, mati ayo lo itu jangan. Maka Gusti Allah wis dawuh ya. Allah mengampuni, memaafkan kepada umatnya Rasulullah 3 hal, yaitu apa saja? Salah, lupa, dan dipaksa. Nah itu taruhan nyawa itu enggak ya. Dikawal mendem terus nek mendem dipateni. Tapi kalau sahabat ya dilawan ya. Nek punya ilmu apa melo persilatan apa kerasakti setia hati apa kalau sampean bisa melawan, kalau enggak bisa ya nggak apa-apa, karena Allah sudah memaafkan nih. Kalau dipaksa dalam hati dipaksa dan itu taruhannya. Ya inilah kelebihan umatnya Rasulullah, yaitu Allah memaafkan sesuatu yang kalau kita kerjakan lupa dan kesalahan-kesalahan kita dan hal yang dipaksa. Al hadisu arbauna tawi iki iku hadis kan kaping 40. An Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Ibnu Umar akhoda nyekeli sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam biman kibi ing pundak ingsun faqala mangko nuli sapa Kanjeng Rasul kun fit dunya ka annaka gharibun au abirun sabil kun sapa sira fit dunya ing dalem dunya ka annaka kaya setuhune sira gharibun wong kang asing au abirun utawa wong kang pengembara sabilin ana ing dalan. Jadi sahabat Ibnu Umar ini dipegang pundaknya sama Rasulullah. Terus Rasulullah bersabda, jadilah kamu hidup di dunia ini seakan-akan mengembara atau orang asing. Nek jare wong Jawa urip kaya mampir ngombe ya. Jadi kita aslinya itu penduduk surga. Nabi Adam penduduk dan kita aslinya penduduk surga. Jadi di sini ini cuma kita orang asing, gharib atau pengembara di jalan. Jadi ini dari wong Jawa urip mampir Jadi nek wong mampir ngombe itu pasti dilu emang seakan-akan kita berada di dunia. Ya, apa caranya? Saknyuk lah, iya. Jadi ala urip nang dunya iki lho. Kaya iku lho hadis. Ikmalud dunyaka ka annaka ta'isyu abadan. Hiduplah di dunia seakan-akan kalian hidup Ada enggak manusia yang hidup selamanya? Ini kebanyakan Ustadz salah. Jadi mengartikan hadis ini seakan-akan hidup selamanya, akhirnya mencari harta benda, karena ada hadis ikmalud dunya ka annaka. Jadi hiduplah di dunia seakan-akan hidup selamanya. Itu cuma tanda tanya. Ada enggak yang hidup selamanya di dunia? Tapi orang-orang salah mengartikan. Urip iku nang dunya kok selawase, maka dolek dunya sakake, itu salah. Ada enggak yang hidup orang selamanya? Enggak ada kan? Pasti mening. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Ikmalul akhirataka ka annaka kamu beribadah ya, masih besok ya. Atau carilah akhirat seakan-akan kamu mati. Ada nggak yang mati besok? Banyak. Tapi orang itu salah mengartikan itu. Tadi di artekno itu mencari dunia seakan-akan seakan-akan hidup. Enggak, itu pertanyaan. Ada nggak yang hidup selamanya? Nggak ada kan? Pasti secukupnya. Tapi juga penting di dunia ini untuk bekal di akhirat.
Jadi bukan merasu untuk memiliki dunia ya, karena dunia ini adalah bekal untuk akhirat. Dalam arti jangan menggebu-gebu tentang dunia. Apa itu dunia? Semua hal yang membuat kita lalai pada Allah. Paham? Apa yang membuat hal lalai kita pada Allah? Banyak. Salah satunya harta, terus tahta wanita, terus rumah, kendaraan, mobil, manuk ya, burung loh ya. Terus sepeda, apa saja? Mobil, uang, HP. Karena itu semua adalah yang membuat kita lalai pada. Dan gimana caranya kita nggak lalai ya? Membaca sholawat. Ya itu seperti hanya musafir ya. Musafir. Atau zuhud ya. Zuhud itu tidak tergantung pada dunia. Ini ciri-ciri zuhud ya mang. Gak sandalan ya. Kelambine biasa, gak api-api. Sarungnya gelinting ya. Gak seruan. Terus cekak gelinting. Ya itu ciri-ciri orang zuhud. Tapi gak semuanya. Tapi zuhud itu tergantung di dalam hati. Karena takwa letaknya di hati. Dan hati itu akan menyelamatkan kita kalau di yaumil. Orang yang selamat itu bukan orang yang jabatannya tinggi, hartanya banyak, rumahnya mewah, apalagi. Tapi hatinya yang bersih. Jadi kalau kita seperti orang pengembara atau orang asing itu memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada dan meninggalkan maksiat sebisa mungkin. Karena nggak ada manusia yang terlepas dari dosa. Pasti saya juga pasti ada maksiatnya. Entah itu maksiat hati, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat tangan. Yakulu tahu sapa Ibnu Umar ida amsaita tatkala nek ana ing waktu sore sira fala tanpa diri mongko aja nganti sira asbaha ing isu. Dan kata sahabat Umar, kalau kalian di waktu sore jangan menunggu waktu pagi. Jadi kalau kita bisa mengerjakan sesuatu hal jangan ditunda-tunda. Nggak bisa ya. Kalau kita bisa membuat hal kebaikan segera dikerjakan, jangan menunda-nunda. Mumpung cek urip rek maca sholawat, mumpung nganggur HP-an nambah sholawat. Hati kita isi kesibukan kita dengan membaca sholawat, entah itu dengan Mobile Legends, entah itu dengan Facebookan, tetap membaca sholawat. Jadi ada waktu untuk ingat kepada, karena orang sholawat pasti ingat karena di situ ada Allahumma ya. Fa idza asbahta tatkala ana ing waktu isuk sapa sira fala tandir monggo ojo ngenteni sapa sira almasa ing waktu sore. Dan kalau kita di waktu pagi jangan menunggu waktu sore. Engko ae itu jangan. Nggih. Mumpung sehat rek salat jamaah. Nggih. Mumpung dikai Gusti Allah nikmat zikir, nikmat apalah, nikmat kesehatan, nikmat waktu kita isi dengan membaca
sholawat atau membaca Quran. Mumpung nganggurek maca Quran, mumpung nganggurek maca sholawat. Mumpung nganggurek melok ngaji. Mumpung nganggurek apalagi? Wa khud lan ngalapo sapa sira min sihatika saking sehat sira dan ambillah kemanfaat dari kesehatan kalian. Mumpung sehat rek salat jamaah. Lima rodika krono nuju loro sira. Mumpung sehat rek ibadah engko rek joko-joko nek loro. Wa min hayatika lan saking urip sira lima rodika krono nuju mati sira. Mumpung jek urip rek dolek ibadah sing akeh gawe sanggung mati. Pokoknya kalau ada hal kebaikan itu segeralah kita lakukan, jangan menunggu waktu sore atau waktu pagi. Kok jangan, bisa itu langsung kita kerjakan. Cara motivasi yaitu tadi, mumpung dikei sehat. Mergo nek wis lara wis gak iso. Mumpung CO, nah itu dua. Mumpung cek sehat maca Quran, mumpung cek sehat sholat jamaah, mumpung cek urip sholat jamaah, mumpung cek urip maca Quran. Jadi itu membuat kita dua hal, kesehatan dan hidup. Itu kita jaga untuk motivasi untuk berbuat kebaikan. Soalnya kita ini pastilah ada nafsu. Nafsu itu lebih bahaya daripada 70 setan. Kita disuruh oleh Allah untuk taat tapi juga diberi nafsu. Dan itu gimana ngelolanya? Disuruh berbuat baik tapi kita dikasih embel-embel nafsu. Itu jihad kita ya, melawan hawa nafsu, bukan perang. Kalau kita sekarang melawan nafsu agar beribadah kepada Allah dan tidak malas, ya nafsu kita apa? Malas, tidur, apalagi HP, terus apa lagi? Dan nafsu itu nggak mau diajak ke baik. Kita lawan, kita prank nafsu. Jangan digugu. Karena kalau syarat mau menjadi wali harus bisa meninggalkan maksiat. Ya, Wahid daftar. Ya, harus bisa dengan sekuat tenaga. Atau kalau zaman melakukan kesalahan langsung diiringi dengan kebaikan. Masih ingat hadisnya nggih? Bila kalian mengerjakan kesalahan, dosa, segera lakukan kebaikan, karena kebaikan menghapus kesalahan. Habis ndelok Instagram foto wong wedok sing gak ngena terus maca sholat atau wudu maca Quran. Nah, nanti tadi bisa kebaikan menghapus kesalahan kita. Ya, semua kesalahan yang kita lakukan segeralah kalian melakukan kebaikan. Entah itu sedekah, istighfar, sholawat, tasbih, apalagi baca Quran, apalagi zikir, apapun ya, sholat sunnah, sholat taubat, sholat hajat, itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Di ngaji ya mbak dieling, gak usah dieling-eling bahasa Arab, dieling-eling pesennya Kanjeng Nabi. Nek ngelakukan kesalahan dikongkon segera melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan menghapus kesalahan. Al hadis hadi awarbauna lan hadis kang kaping 41 an Abi Muhammad Abdullah Umar bin As qala tawasaba Abu Muhammad qala tawasaba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ora sempurna imane sapa hadukum salah siji sira kabeh hatta yakuna engko ana apa hawau kekarepane ahad
tabaan iku tabaan nganut lima marang barang cipta kang teka sapa ingsun bi kelawan agama. Hadis sahih di kitab Hujjah bi isnad sahih. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang bila dia mengikuti hawa nafsunya. Ya. Rasulullah bersabda, tidak beriman, tidak sempurna salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Jadi kita tidak boleh mengikuti hawa. Kalau kita mengikuti hawa nafsu berarti iman kita belum sempurna. Ya itu tadi, hawa nafsu itu nggak mau dijak ke baik. Ya itu tadi. Alangko ailo sir cek waktu. Apian si air, sholatin ku air. Ala cek adan, burung kok. Engko nek iskomat, ala cek rakaat siji, turun rakaat. Ya itu nafsu. Nah, gimana caranya? Langsung segera ambil ya kayak ketika kita tidur ya, tidur seret. Mis alarm kan biasanya ya. Alarm, alarm ku air, jam sakmene. Alarm mana muni ku air jam sakmene. Biasanya kan kita ingin kan mepet subuh berkatur mana kan, tapi akhirnya kebabrak ya itu hawa nafsu setan ya, atau sodako ya itu semua hal kebaikan nafsu tidak mau alias bertentang. Gimana caranya? Mumpung sehat tak ibadah tak sholat jamaah, mumpung urip tak sholat jamaah. Kita lawan bersama, kita prank hawa nafsu. Nanti kita biarkan setan tertawa. Ya, tadi hawa nafsu lebih bahaya daripada 70 setan. Jadi semakin kita mengumbar hawa nafsu, semakin sulit kita berbuat kebaikan. Karena wis kulino. Itu tadi, halasir kok ae, halasir. Cek ana waktu meneh, cek enom ae. Itu kan. Ala kurang rabi ae. Ala kurang duwe anak ae. Meneh-meneh tobat nek wis tu, nah itu nafsu. Nek wis tuwe loro, gak iso wis, kaya ibadah. Akhirnya getun nang apa getun kok namburi. Ayo. Oh, nak ketun nang ngarep. Kula iku pengen ya. Aku kalau kadang mikir, apa ya ketun kok nang mburi gak nang ngarep. Kadang mikir ngono. Oh, tibake nang ngarep iku ada harapan. Yang harus kita kejar cita-cita. Kalau di depan itu cita-cita. Kalau ketun di belakang. Al-haditsani wal arba'una, hadis terakhir dari kitab Arba'in Nawawi, yaitu hadis ke-42 an Anas dari sahabat Anas qala dawu sapa sahabat Anas sami tu mitanget sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Allah taala ya bena Adam anak Adam innaka astuni sira mata autani selagi nindungo sapa sira ing ingsun waro jautani lan ngarep-ngarep sapa sira ing ingsun ghafartu ngapura sapa ingsun laka marang sira maing barang kana kang tenemu apa mamin kasing sira wala ubalilan ora peduli sapa ingsun. Dari sahabat Anas, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam. Siapa anak Adam? Ya kita. Sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni. Dan aku tidak peduli berapapun dosa kita. Kalau kita berdoa pada Allah, kita mengharap ampunan kepada Allah, berapapun itu dosa yang kita punya, maka Allah akan mengampuni kita. Makanya kalau orang dosanya banyak, baik itu mateni wong 100, ya, tapi dia kalau mau bertobat sungguh-sungguh dan tidak menjalankan lagi, maka Allah akan mengampuni. Makanya kita nggak boleh
menganggap remeh orang yang maksiat, ahli maksiat. Justru yang kita koreksi atau introspeksi harusnya diri kita. Pokoknya sampean kula sedaya mboten asal napa suudzon niku berburuk sangka kepada apapun dan siapa, apalagi kepada Allah kita nggak kepada manusia nggak boleh, pada benda nggak boleh, apalagi kepada Allah kita jaga. Kata Imam Syafi'i, bila kalian ingin meninggal husnul khotimah, syaratnya cuma satu, nopo selalu husnudon. Gampang ya. Nek husnudon, maka nek wong husnudon niku artine bersih, selamat. Maka wong sing selamat iku ya wong sing atine bersih, gak gampang suudon. Kalau wong gak sholat, itu kita gak boleh menjustifikasi dia ahli neraka, gak boleh. Siapa tahu dia dapat hidayah dari Allah dan dia taubat dan dia jauh lebih baik daripada kita. Justru yang harus kita koreksi adalah diri kita. Apakah kita benar-benar selamat nanti? Terus gimana Gus? Kalau mendapat maksiat itu kita doakan segera diberi hidayah oleh, itu aja. Kayak itu loh, siapa? Gusmi, ya. Gusmi kan sering ya dakwah nang lokali. Ya dia doanya gini, ya Allah berilah kenikmatan orang-orang yang maksiat ini, kenikmatan beribadah seperti halnya dia merasakan nikmat ketika berdosa. Jadi doanya itu berikanlah kenikmatan beribadah seperti halnya dia menikmati melakukan dosa. Kayak Gus Miftah ya, dakwanya di lokali. Ya itu orang-orang seperti itu butuh pelukan, butuh kasih sayang orang-orang Islam, ya. Ya kayak sama Bu Srisma ya, dia apa? Tutup. Tapi nutupnya kan nggak dengan kekerasan, ya. Dengan pendekah, dikasih kerjaan. Kalau bisa jahit dikasih mesin, kalau buat jajan dikasih apalah, semua yang dia bisa, yang dia apa skill, apa skillnya dia dipenuhi oleh Bu, entah itu dengan alat atau benda harta apa saja, ya seperti itu. Berarti menutup tapi memberi solusi. Kenapa? Karena orang itu mencari uang. Nek sampean sugih gak apa-apa, sak triliun duit sampean ya, wis sampean gak usah dodolan mbak, tak kayak duit iki. Nah seperti itu ya, bukan tutup doli tapi nggak ada solusi, karena orang itu juga mencari uang. Ya seperti itu. Arti pendekatan dengan kasih saya ngasih solusi. Tapi kalau nggak bisa ya mengingkari dalam wajib, karena itu maksiat. Kalau nggak bisa dengan tangan atau kekuasaan dengan lisan, ucapan. Kayak Gus Miftah dengan lisan, Gusmi dengan lisan ya. Kalau nggak bisa, wajib mengingkari wajib. Kita semua wajib mengingkari maksiat. Kalau bisa ya kita bongkar dengan kekuasaan kita. Kayak Bu Risma tadi. Makanya sampean kalau bisa itu cita-cita dari apa? Orang atau wakil bupati lah, orang-orang yang bisa memegang kekuasaan dengan tujuan menghapus atau menetralisir maksiat, itu bisa kalian. Jadi niat nyalon DPR atau presiden sampean minimal RT lah, RW ya, itu dengan syarat niat untuk meminimalisir maksiat, itu nggak apa-apa. Jadi ilmu kita pakai.
Ya ibnu Adam, anak Adam, lau balak kot lamun temeko apa tunu buka pira-pira dosa sira anana ing puncak anana sama ing pucuke langit. Tumasta ghafartani mongko nuli nyuwun ngapura sapa sira ingsun ghafartu mongko ngapura sapa ingsun laka maring sira. Anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa, langit penuh dengan dosamu, kemudian kau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan mengampuni. Dosane ku sondul langit cak wae. Sus dosa tok wonge. Tapi dia mengharapkan salat tobat 2 rakaat dan janji tak melakukannya dan istighfar kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Ya. Karena ya tadi hidayah dari Allah. Kita nggak boleh benci pada pelaku, tapi kita benci kepada maksiat. Karena apa? Karena Allah sudah bilang ya, Allah sudah berfirman, seandainya dosamu full, langit itu kan piro? 7. Wis dosane sundul langit wis full. Dosotok, tapi dia istighfar, sholat taubat dan tidak melakukan kembali janji, maka Allah akan mengampuni. Ya bina Adam, anak Adam, innaka astuni sira ataitani lamun teka sapa sira ingsun bikuroba il ardi kelawan ngebak-ngebaki sak kabehane bumi khotoya, rupane khotoya pira-pira keluburan cuma ataitani mangko kare-kare nekani sapa sira ingsun la tusyriku khale ora syirik atau menyekutukan Allah bi kelawan ingsun saean ing suci-suci. La ata itu kamangka nyekti tekani sapa ingsun ing sira bikura biha kelawan meh sak kebake bumi maghfiratan rupane pengapura. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi full, bumi kan nak piro lapisi 7 kota ini. Hari ada berapa? 7. Kemudian kita datang kepada Allah dengan syarat tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka aku akan penuhi ampunan. Dosa yang paling besar apa? Syirik itu apa? Menyekutukan Allah, kayak menyembah berhala, itu syirik, itu dosa. Jadi dosanya ini bukan dosa syirik ya. Dosa apa? Apa dosa apa selain syirik? Mabuk, mendem, zina, mateni, apa lagi? Kendaan, apa mana? Begal, nyolong, nyopet, ngerasani, ngilokno wong, tomak, bakhil. Ayo apa lagi? Semua dosa selain syirik. Dan dia lakukan semuanya sampai bumi ini penuh dengan dosanya. Terus dia datang kepada Allah, sholat taubat 2 rakaat, istighfar kepada Allah dan janji tidak melakukannya, maka Allah akan memberi ampunan. Memfitnah orang, al-fitnah itu asyadu, fitnah itu lebih kejam daripada yaitu kalau dia mau bertobat. Semoga dari pengajian Arba'in Nawawi kitab hadis 1 hadis 42 bisa menancap di dalam hati kita dan menjadi ilmu manfaat. Itu kalau kita dapat ilmu kita hati. Dulu ada hadis kemarin, man kana yaminu bil falyakul khairon aw liyasmut. Oh, pesan Kanjeng Nabi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkata dan kalau kita ingat itu pesan Rasulullah itu manfaat. Terus kita bicara pada cawaib dengan kata-kata baik, tidak dengan kata jorok. Itu kita ingat bahwa itu adalah ilmu dari Kanjeng Nabi. Itu kita dianggap ilmu manfaat. Mendapat ilmu dapat 1, kita manfaatkan dapat berlipat-lipat ya. Niat tok gak kelakon pahalai 1. Niat terus kelakon pahalai 10,
sampai 700 lipat sampai lebih lipat-lipat. Terus kalau kita niat melakukan kesalahan nggak kelakon, dapat 1 pahala. Niat elek kelakon, dapat 1 dosa. Itu karena rahman-rahimnya adalah kelebihan umat Rasulullah. Nikmat, puncak nikmat kita adalah kita sudah ditakdirkan Allah menjadi umatnya Rasulullah. Mungkin baru hal zaman berbagai sholawat, berbagai ngaji, kita semua dapat naungan dari Rasul. Syukur-syukur alhamdulillah dapat Lailatul Qadar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo donga sareng-sareng mugi-mugi dados manfaat kita sedaya. Ada dados syafaat kita hingga yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'i ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasr haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri qadrin azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kamalil wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmin ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ba'du sembilan kullu batan taliqu bi usub wa tariqu bi su'ub wa ala alihi wa sahbihi man ilaihi mansub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbin qulub wa dawaiha wa afidin abdan wa shifaiha wa nul absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sa'il asma'i wa sifatihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qad hidati adil ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adad kamali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin wa tawasil salaman tawaman ala sayyidina Muhammadin Muhammad qad nafari makrab wa tuqda bil hawaij wa tunal bil ghaib wa khudh hawadi ma saqala ma mu'izz karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hadin nafasin ba'da kalma. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jangan baring atas ilmu manfaat kita ya Allah, manfaat datang kita ya Allah, manfaat datang kita ya Allah, atas yang kita ahli sholawat ya Allah, syafaat Rasulullah yang tidak kiamat ya Allah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir rahim maliki yaumiddin ya rabbana nasta'in. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari pula, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan murni dari pula, kalau ada benarnya dari Allah SWT. Bila dari walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, ada taubat kata ini. Kemudian ke kemudian kita. Ini kayak.
mateng nih kami bro. Pun ya. Ya ayo pensel. Kan tarik nasi. Ben left mana? Ben left tangan. Jalan gigi. Sekolah aku selamat no. Amal niki ya. Yes.